Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang kebangkitan makhluk, hari penghitungan amal, dan hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam orang yang bangkit dari kubur, namun pendapat ini yang sesuai dengan sabda Nabi, dan Al-Quran. Allah yang Maha Luhur berfirman kepada malaikat Israfil, "Wahai Israfil, berdirilah, dan tiuplah sangkakala untuk membangkitkan makhluk." Lalu malaikat Israfil meniup dan menyeru seraya berkata, "Wahai ruh yang keluar, tulang-tulang yang hancur, tubuh-tubuh yang rusak, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang robek, dan rambut-rambut yang jatuh, berdirilah untuk keputusan kada." Lalu mereka pun berdiri dengan perintah Allah yang Maha Luhur. Kejadian demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur yang tertera dalam Al-Quran. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Surat Az-Zumar, ayat 68. Mereka semua melihat ke langit yang telah berhamburan dan hancur, bumi telah digantikan, unta-unta yang hamil telah ditinggalkan, binatang-binatang buas telah dikumpulkan, lautan telah diluapkan, nyawa-nyawa telah dipertemukan ke badannya masing-masing, malaikat Sabaniyah telah didatangkan, matahari telah digulung, timbangan-timbangan amal telah ditegakkan, dan surga telah didekatkan, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukan. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur yang artinya, mereka berkata, "Aduh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Surat Yasin, ayat 52. Lalu orang-orang mukmin menjawabnya, "Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah para Rasul." Surat Yasin, ayat 52. Mereka pun keluar dari kuburnya dalam keadaan tak beralas kaki dan telanjang. Rasulullah pernah ditanya tentang arti atau makna dari firman Allah yang Maha Luhur yang berupa, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Surat An-Naba ayat 18. Mendengar perkataan itu, lalu Rasulullah menangis sehingga debu terbasahi oleh air mata beliau, kemudian beliau bersabda, "Wahai orang yang bertanya, kamu bertanya kepadaku tentang perkara yang besar, sesungguhnya, akan dikumpulkan kaum-kaum dari umatku menjadi 12 golongan di hari kiamat," jelas Nabi kepada orang yang bertanya tentang ayat itu. Adapun golongan pertama, mereka dikumpulkan dalam bentuk monyet, mereka adalah tukang-tukang fitnah di dalam manusia, sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Surat Al-Baqarah, ayat 191. Kedua, mereka dikumpulkan dalam bentuk babi, mereka adalah ahli su atau dikenal orang-orang yang suka memakan perkara haram, sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, Surat Al-Maidah, ayat 42. Golongan ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta lagi kebingungan, mereka bergantung kepada manusia lainnya. Mereka adalah orang-orang yang melewati batas di dalam hukum, sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur yang berupa, "Dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Surat An-Nisa, ayat 58. Golongan keempat, mereka dikumpulkan dalam keadaan tuli dan bisu, mereka adalah orang-orang yang membanggakan amal-amal mereka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Surat Luqman, ayat 18. Golongan kelima, mereka dikumpulkan sedangkan nanah mengalir dari mulut-mulut mereka, dan mengunyah-ngunyah lisan mereka sendiri, mereka adalah ulama yang tidak sejalan antara ucapan dan perbuatan mereka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat." Surat Al-Baqarah, ayat 44. Golongan keenam, mereka dikumpulkan dan di tubuh mereka terdapat luka dari api, mereka adalah orang-orang yang bersaksi dengan dusta dan kepalsuan. Golongan ketujuh, mereka dikumpulkan dalam keadaan telapak kaki mereka berada di atas dahi, dengan diikat pada jambul kepala, dan mereka lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat, kenikmatan, dan perkara haram, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat." Surat Al-Baqarah, ayat 86. Golongan kedelapan, mereka dikumpulkan seperti orang mabuk, terjatuh ke kanan dan ke kiri, mereka adalah orang-orang yang mencegah hak-hak Allah, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Surat Al-Baqarah, ayat 267. Golongan kesembilan, mereka dikumpulkan dalam keadaan mengenakan celana dari timah cair, mereka adalah orang-orang yang tidak takut melakukan gibah, menggunjing, membicarakan orang lain yang tidak baik, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Surat Al-Hujurat, ayat 12.
Golongan ke-10, mereka dikumpulkan dalam keadaan lisan-lisan keluar dari mulut. Mereka adalah orang-orang yang suka namimah, mengadu domba, mengompori orang biar saling benci dan bertikai. Golongan ke-11, mereka dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Mereka adalah orang-orang yang berbicara di dalam masjid-masjid dengan pembicaraan dunia, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Surat Al-Jin, ayat 18. Golongan ke-12, mereka dikumpulkan dalam bentuk babi. Mereka orang-orang yang memakan riba, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Ali Imran, ayat 130. Ulama berbeda pendapat tentang ini, sedangkan di dalam sebuah khobar dari sahabat Muaz bin Jabal, dari Nabi Muhammad bersabda, tatkala hari kiamat, hari kesedihan dan susah, dan hari penyesalan, Allah yang Maha Luhur mengumpulkan umatku dari kubur-kubur mereka menjadi 12 kelompok. Adapun kelompok pertama, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan mereka tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangga, mereka mati sedangkan mereka tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa, ayat 36. Adapun kelompok kedua, mereka dikumpulkan dari kubur dalam bentuk hewan melata, dikatakan di dalam sebuah riwayat, hewan melata itu adalah babi. Lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholat, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Surat Al-Maun, ayat 5. Adapun kelompok ketiga, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan perut mereka seperti gunung-gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Surat At-Taubah, ayat 34-35. Lalu Allah yang Maha Luhur menjadikan papan logam dari setiap 1/6 dari dirham atau harta yang mereka kumpulkan. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat At-Taubah, ayat 35. Adapun kelompok keempat, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan mulut-mulut mereka mengalir darah, usus-usus mereka tumpah ke bumi, dan keluar api dari mulut-mulut mereka. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang berdusta di dalam jual beli, mereka mati sedangkan tidak bertobat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Surat Ali Imran, ayat 77. Adapun kelompok keempat, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan menyamarkan diri, menyembunyikan diri dari manusia lainnya, bau mereka lebih busuk daripada bangkai. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang menyimpan atau menyembunyikan kemaksiatan di waktu samar dari manusia lainnya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nisa, ayat 108. Adapun kelompok keenam, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan leher-leher mereka terputus dari tengkunya. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang memberi kesaksian palsu dan dusta, mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Surat Al-Furqan, ayat 72. Adapun kelompok ketujuh, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan tidak memiliki lisan, sedangkan mulut-mulut mereka mengalir darah dan nanah. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Surat Al-Baqarah, ayat 283.
Adapun kelompok ke-8, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan menjungkurkan kepala ke tanah mereka, kaki mereka berada di atas kepala, dan mengalir dari kemaluan mereka nanah kuning, dan nanah bercampur darah. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang suka berzina, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra, ayat 32. Adapun kelompok ke-9, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam, melotot matanya, dan perut-perut mereka dipenuhi api. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara dolim, mereka mati sedangkan tidak bertaubat, ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa, ayat 10. Adapun kelompok ke-9, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan berpenyakit lepra dan kusta. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada kedua orang tuanya, mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa, ayat 36. Adapun kelompok ke-11, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta hatinya, gigi-gigi mereka seperti tanduk sapi jantan, mulut mereka terurai ke dada, lisan-lisan mereka terurai ke perut, dan perut mereka terurai ke paha, kotoran pun keluar dari perut-perut mereka. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang meminum khamar, mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Surat Al-Maidah, ayat 90. Adapun kelompok ke-12, mereka dikumpulkan sedangkan wajah mereka seperti bulan di malam purnama, mereka melewati sirat atau jembatan penghubung ke surga seperti kilat yang menyambar. Lalu menyerulah Zat yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, mencegah kemaksiatan, dan menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Mereka mati dalam keadaan bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke surga, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat, ayat 30. Catatan Al-Fakir mengatakan pelajaran yang bisa kita ambil adalah, bertobatlah sebelum terlambat, sesuai dengan sabda Nabi, ketika kamu sudah melakukan kesalahan, maka ikuti kesalahan itu dengan melakukan kebaikan, dalam artian setelah berdosa, bertaubatlah. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.